Kalau gitu yang masih Matildanya Romer, mid lane-nya Akai gitu maksud lu? Paketonya EXP, Akainya di mid lane, Bruno. Wah, Kadera emang. Ini gold laner yang bahkan full hero-nya tuh tidak bisa diremehkan. Dan Ruby-nya malah diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Jadi magical damage. Popheus jungle nggak tuh? Apa mid lane? Mid lane nggak sih? Drian tuh kayaknya. Oh, dan mid lane. Akainya Kairi. Akai Kairi. Oh, combo net. Setiap kali yang terkena heavy spin itu akan memicu Betul. Popheus untuk Bisa ulti loncat. terus-menerus ya. Betul. Ini combo banget, apalagi ada Ruby. Jadi last pick Ruby ternyata malah di-deny oleh teman-teman dari Onyx agar nantinya Ruby-nya tidak memicu banyaknya demonic force yang keluar dari sosok Popheus. Tapi secara logik ya, kan Akai heavy spin ya. Padahal dia tidak menggeser posisi dari musuh ya. Kenapa dia bisa Padahal ditembok kan ya? nge-trigger? Iya, kenapa ya? Karena kayak ngegeser aja, dek gitu. Tapi kan animasinya tuh stay gitu, diem. Ya, this is combo. Kita Apakah tidak ini tahu. akan di fix nanti ya? Wow, sepertinya enggak lah, Net. Gimana menurut lo? Karena dia ya kecuali dia ngegesernya ya ngegeser playernya gitu. Tapi ini kalau udah kejepit tembok. Apa jangan-jangan kita selama ini terkena ilusi bahwa temboknya tuh bergeser sebenarnya? Itu aja jawabannya, Net, biar Iya aman. sih, biar Saya kan nggak tahu. Iya sih. Udah lah. Nah, Ya, gara-gara lu barangkali. ngomong kayak gini tiba-tiba ntar di game ada topik lagi, Net. Bisa apa? Hah? Ya itu yang Akai misalkan sama Popheus ya kan bisa jadi. Tiba-tiba di fix jadi nggak bisa lagi untuk nge-trigger ya kan? Tapi kan kalau misalkan Akainya ngedorong orang kan bisa. Iya betul. Akai ngedorong orang Yang bisa. gua permasalahan di sini kan ketika Pas nempel tembok. Pas nempel iya karena Iya. animasi juga sama-sama diem. But it's okay. Baru, Tiba-tiba baru paus. mau. Selamat datang di game pertama Iya. dari Geek Farm vs Onyx Best of 5 Series. Dan ternyata ada pause. Kalau ngomongin interview masih sangat apa ya, terngiang akan interview Sirpai yang mau ketemu sama Boots. Oh iya ya. Tapi belum ketemu-temu ya. Udah ketemunya di Ya, tapi regular season. Back to the game. Best of 5 Series ini dia Cornet. Kairi sudah ada di level yang ketiga dan bahkan udah hampir menuju ke level yang keempat. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ini pattern farmingnya mau ketemu di gold lane nih kayaknya. Kedua belah jungler kita. Tuh. Udah sama-sama bertemu tapi Oh enggak. cewek udah ngamanin satu gold buff-nya. Ngebuat mereka untuk mundur kembali. Dan mungkin akan berotasi lagi ngambil Kramer ke gold buff atas ya. Wah, incandescence. Flame shot. Oke. Dan ternyata. Walaupun dagger miss tadi ya. Iya, itu daggernya miss gara-gara flame shot tadi. Kedorong dikit ya. Didorong ke belakang sama Drian dengan satu movement yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya. Gerakannya tiba-tiba langsung dengan respon yang cepat menuju ke arah belakang. Biar nanti kedorongnya Janakitnya tuh ke arah tower gitu. Namun sayangnya itu kalau level 4 beda cerita tuh nanti. Betul. Masih bisa untuk dipertahankan. But it's okay. Ada angkat tangan. Wih. Pause berarti. Bang, pause bang. Ada masalah kayaknya dari anak-anak Geek Farm ID yang ngebuat kita harus menunggu sejenak teman-teman. Down. Turtle sudah mulai ditarik-tarik oleh Drian dan kawan-kawan. Jump in, Demonic Force, Heavy Spin dilakukan. Kairi dalam keadaan yang sekarat. Retribution ditahan dan ternyata ada di tangan Kairi. Masih ada Dagger yang tidak bisa connect menuju ke arah teman-teman dari tim Onyx dan disengage dari teman-teman Geek Farm karena mereka kehilangan satu buah objektif yang cukup penting. Yes. Dan inilah dia bantuan dari seorang boost juga Hampir. untuk nge-jab tadi ke arah turtle-nya dan ngebuat dari Jana Cutie juga nggak bisa asal-asalan masuk dengan Slaughter dan juga Incandescence-nya karena banyak banget tadi yang bisa nge-counter atau ngebalikin keadaan. Dan ini merupakan sebuah keuntungan setelah tadi 2-0 Geek Farm yang udah diamankan ya. Iya, poin kill-nya. Dan jadi Kejar. turning point ya. Ya. Dan di pause lagi. Oke. Sabar teman-teman, tenang. Kencangkan sabuk pengaman. Persiapkan cemilan. Intinya. Kembali lagi menuju ke line of down. Sabar teman-teman, tahan emosi, jangan ada provokator. Kalau ada provokator, tutupi saja dengan komentar positif pastinya. Kalau kata KB, lope kuning dan lope hitam. Yoi, black and yellow. Black and yellow. Love.
Emot Love itu udah menutupi komen-komen negatif dengan energi positif. Betul. Kudakan yang sudah spam emot love kuning sama hitam, rezekinya lancar, sehat Amin. selalu, Amin. dapat jodoh yang baik, Amin. dan bahagia selalu hidupnya. Amin. Dan di arah belakang Balaiski sepertinya dalam ancaman yang cukup serius karena kalau dia terlalu lama untuk stay di sana. Jadi malah dibalikin ya. Iya dibalikin. Tiba-tiba udah ada satu Demonic Force barusan. Karena timingnya juga udah mau ada turtle yang kedua. Dalam 5 detik lagi muncul. Yang sudah diawasi juga oleh Luke. Dan ditarik. Kairinya level 7 sih. Sedangkan level Janet itu masih level 6. Oh dia parapel dulu buat nyamain level di level yang ke-7. Oke. Kayaknya sih akan seperti itu karena look-nya akan sedikit mereset dari Lord dan dikuasain banget 3 hero dari teman-teman Geek Farm. Coba untuk tahu banget ngarep ya lihat. Bahkan ditungguin terlebih dahulu. Kairinya udah level 8, lebih jauh lagi net sepertinya. Untuk dari segi level. Happy spin, guiding win, dan bahkan Surging Eagle, retribution lagi-lagi diamankan oleh seorang Kairi. Dan bahkan kita lihat juga Boots yang mengincar ke arah belakang Janet QT-nya, tapi kita di sini masih ada flicker, tapi nggak bisa dikejar terus-menerus lagi-lagi. Povius, apapun dash-nya, apapun reposition yang dilakukan musuh, tetap bisa dilompatin dan dapetin 1 poin kill tambahan. 1v1 situation di ada bottom lane juga cukup keras sepertinya. Pertikaian yang bisa terjadi. Cewek flicker kah? Enggak sepertinya karena dia bakal recall juga. Dan jangan lupa apply kartu kredit HSBC Visa Platinum untuk dapetin cashback sama dengan 750.000 dan juga 2 kali poin reward setiap transaksi fashion, dining dan juga pembelanjaan di luar negeri. Demonic Force ya dari Demonic Force? ya, Iya. ya kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Tadi gua agak Ultimate tiba-tiba- bener. Iya, Demonic Force. Tenang. Dan masih kekejar ya. Sampai ini kan sampai flicker kan tadi look-nya dan tetap tumbang sebenarnya. Tapi ditambah dengan bagaimana di area bottom lane yang match up-nya sebenarnya masih sama-sama imbang. Cuma kayak terlihat cewek lebih unggul karena turtle satu. Yang kedua net, ya. dia dapat banyak banget gold shield, gold buff sama tadi dapat Kramer. Dapat Kramer. Oke, yang membuat dia lebih unggul dan lebih mengingatkan lagi juga buat teman-teman. Download Omne by FWD pastinya secara gratis di App Store dan juga Google Play. Tergantung dari device apa yang kalian gunakan. Dan juga untuk saat ini sebenarnya akan ada team fight. Samo dalam ancaman tapi masih Eagle ke arah belakang. Samanya tumbang jadi juga tumbang. Romer tuker jungler. Sementara lihat Balaiski dia flicker jump in. Coba untuk memainkan pasifnya tapi ternyata Adrian hanya loncat 1 kali 2 kali saja. Sudah cukup sepertinya langsung turun menuju ke arah tanah dari Land of Dawn. Yes, masih bisa mengamankan Kramer juga. Balaiski masih bersembunyi. Kelihatan ada heavy spin. Wah, dikeluarkan, didorong sedikit, tapi caderannya masih bisa untuk sliding dan bahkan dia menggunakan flicker yang mundur ke arah belakang. Enggak berhasil dapetin. Andaikan tadi hit dari Rainer ya kena, mungkin itu bisa dapetin flame shot untuk last hit-nya. Yes. Tapi di sisi lain, Kairi hadir kembali level 10. Janakitnya masih ada level 9, ketertinggalan sedikit bahkan. Dari segi retribution sama-sama ready, tapi ternyata Janakit sempat untuk mendapatkan 1 buah retribution poinnya. Second Eagle didapatkan dan bahkan diloncatin lagi sama Drian. Gak punya lagi untuk escape ability dari Incandescence karena sudah digunakan di area Turtle. Yes. Harus menumbangkan nyawanya. Ngebuat Kairi juga masih bisa punya mobilitas untuk farming di area jungle, tapi kita lihat Black Shoes sudah digunakan dari seorang aboynya. Drian tidak memaksakan dirinya. Kairi, apakah dia berani? Harusnya sih berani untuk dapetin purple buff milik seorang Gashen. Dan itu dia yang dibutuhkan. Tanpa adanya retreat tadi yang digunakan di arah jungler sendiri, Kairi jauh lebih unggul. Dapetin dengan retribution-nya. Tidak terkena Aim of Vendetta-nya. Ngebuat Kairi akan lebih jauh levelnya dari Janna QT. Gashen di awal-awal akan sedikit berat banget ini. Dia bahkan cuma jadi 1 item doang, Genius One doang. Bahkan 1 Magic One ini kita masih belum tahu loh mau kemana. Karena menurut aku pribadi net ya, akan lebih baik kalau dia bikin Kara Winter Truncheon duluan. Untuk menghindari banyaknya serangan dari teman-teman tim Onyx kan. Kayak ada Demonic Force, ada Heavy Spin, ada Jab juga yang burst damage-nya sangat amat tinggi. Circling Eagle, Samo. Tarik Wing, Flicker digunakan untuk escape. Masih ada 1 darah terakhir dan ternyata Aboy sakit banget.
yang menggunakan Angry Gloom yang dia miliki, dan Janna menunggu eksekusi di area sampingnya. Kadera juga udah selesai dengan Endless Battle untuk menembus kepada tubuh dari sosok Drian nantinya dalam area teamfight. Agak terlalu komit sih bisa gue bilang si Samo HT ini atau Thomasnya. Dan teman-temannya juga agak sulit juga untuk ngedive in ke arah outer turret. Yang ngebuat ya sudahlah, mending relakan saja satu orang dan itu juga roamer. Dibandingkan harus mati banyak karena di sini Dominic Force sudah mulai di-trigger juga dengan menggunakan satu flame shotnya, tapi masih jauh untuk follow up atau backupnya. Boots mau flicker kah? Mau di-commit? Tidak ternyata. Nggak ada, aman-aman. Ya ada top lane. Sakit banget. Samo Gashin ternyata lagi-lagi. menjadi satu korban dari Ten Dagger yang keluar dari Janna Cute. Dan Tapi kalau dilihat Samonya terus ya. iya, Samonya Nggak, terus. menurut lo rugi atau enggak untuk Menurut aku malah Geeknya yang rugi kalau terlalu Oke, rugi. banyak di teamfight ya nantinya. Jadi kayak source mereka bakal hilang untuk roamer, dan sementara itu Kairi adalah target utamanya seharusnya. Tapi untuk sekarang kena town, masih ditahan untuk heavy spin-nya, ditarik Kairinya bener-bener Sabar gak dikasih banget, pulang. tenang banget. Ditendang terus dengan stack 10-nya, tapi Boots dia terjebak di depan. Janna Cute dapetin 1 poin kill yang mahal. Drian loncat dengan Demonic Force mencoba untuk mengincar ke arah Baloyski. Dipindahin tim fight-nya. Wah. Daripada mengincar ke arah Kadera, Betul. lebih baik mengincar ke arah Baloyski. menghindari pergerakan Demonic Force dari seorang Drian agar kaderanya tetap aman. Jadi ini yang terjadi. Aku Wah. pendek. Drian yang diincar. Mencoba untuk satu heavy spin. Jangan gitu ya kena. Fall damage yang mana langsung ada cewek juga yang memfollow up damage-nya dan bahkan 1-2 orang. Dan Kairi juga harus sumbang. Cadera flicker ke belakang. Demonic Force aktif lagi. Masih bisa lompat kembali 3 orang yang kena Drian. Tapi terkena damage turret. Dan dipanggil. Nggak bisa ternyata. Double kill. Cadera. Chandra. Yang lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Di team fight terakhir. Dan untungnya ya tadi kalau teman-teman lihat cewek lagi pegang sniper. Beda cerita kayaknya kalau misalkan dia pegang Shotgun. ini biru dari awal. Oke. Ini biru terus pokoknya, dia Biru basic terus, attack ya. terus. Namun ini bisa dijadi poin plus juga sebenarnya bagi Onyx kalau snipernya kena. Itu bisa bener-bener dua dapetin instant point tanpa harus merelakan banyaknya korban jiwa. Dan buat sekarang cewek dia ada di level yang ke-12. Ultimate-nya udah ready banget di level yang ketiga. Dan bahkan banyak banget objektif yang dia dapatkan plus win of nature sebagai sebuah bentuk respect terhadap Pada Kadera. Cadera ya. dari Karena tadi. wah Kaderanya sih udah punya Malefic ya. Wah. Ini Drian sih sudah boleh pasang immortal sih di tubuhnya. Dan buat teman-teman jangan lupa play your way the Aurora Collection from Logitech G. Yes. Menuju menit 12 ditarik kembali. Mau dipaksa di Lord berwarna ungu atau menunggu 20 detik lagi. Untuk Lordnya bakal Wah, ini- enhance untuk dapetin satu charge tambahan juga. Kaderanya Tapi kita lihat cuma juga di nyari minimap. Sudah mulai ditarik. Samo HT, flicker ke arah belakang. Guiding win yang mana? Belum ada diincar kepada Aboynya. Tapi dari belakangnya Boloskinya. Dan bahkan Kadera yang diincar. Heavy spin. Mana from damage-nya. Dan langsung di follow up begitu saja. Double kill diamankan oleh seorang cewek. Yang ngebuat mereka menang team fight-nya. Dan bakal terbuka lagi pastinya untuk anak-anak Onyx. Melakukan team fight di arah bottom lane-nya. Flicker mencoba di follow up damage. Ada Luke juga. Ada Janna Cutie. Mundur kembali. Dan harusnya mereka fokus terhadap Lord yang kedua. Maksudnya udah enhance. Karena Lord pertamanya tadi ditahan. Tidak mau dikomit sama anak-anak Big Fam. Ya, ini nyari 10 stack tapi cukup beresiko untuk Kadera. Karena dia kan kelihatan sama Kairi kan. Jadi Sekali nggak ada kena flicker juga headbutt tadi. langsung di heavy spin. Betul. Dan mau gak mau ya dia harus menerima kenyataan kalau flickernya ditahan. Iya dia terjebak kan tadi iya. di dalam ruang nostalgia. Di dalam area Purple Buff. Nyanyi lu lama-lama, Pi. Wis, itu namanya penggunaan kata-kata. Wis, tapi kali ini langsung ada Wave of the World. Terlalu sakit damage dari Drian. Coba untuk terbang dari Samo, mencoba untuk membeli waktu sedikit. Headbutt pun dilakukan. Luke Masih mencoba ada untuk membeli waktu, tapi dari Driannya masih survive. Dia di belakang. Aboy bakal dikejar juga sama Drian. Shield absorbnya terlalu banyak. Kadera mencoba untuk memberikan dealing damage-nya dan akhirnya ada pertukaran 1 point kill. Tapi malah jadi 2 untuk 2. Janna Cute juga tertumbangkan. Samo tidak hilang, Bung Oh Cornet. my god, dan buying time yang dilakukan oleh seorang Dian lagi-lagi dengan absorb damage-nya. Ngebuat distraksi dari anak-anak Geek Fam. Benar-benar gak bisa ngegapai atau ngebantuin Janna Cutie yang udah masuk dive in ke lini belakang dari anak-anak Onyx Esports. Tapi lihat, Lordnya udah ngecharge dia. Harusnya dia gak bakal ngecharge ke turret di bawah. Tinggal menunggu. Ini bakal initiate seperti apa dari anak-anak Onyx Esports. Walaupun tidak adanya flicker, tapi mereka lebih memilih untuk ngeriset kembali. Sama-sama bermain disiplin, main aman.
Gak mau buru-buru untuk komit dapetin best turret milik anak-anak Geek Fam. Iya. Bahkan dari tadi kita belum melihat combo Panther loh. Apa tuh Panther? Panda terbang. Oh, iya. Yang dimana Matilda dan Akai ini bukan tanpa alasan pasti net di first phase 2 pick langsung Akai dan juga Matilda. Bahkan dari segi item Oracle. Oh, Drian ngejawabnya dengan Oracle. Jadi langsung dia buat sebelum Ice Queen won sangat bisa dibilang cenderung lebih main defensif dari Makanya Drian ya. Armornya dari tadi Iya, shield absorbnya makin tebal dan makin bikin banyak, dan juga kalau ngomongin Janna, dia mau nembusin shield absorbnya pakai Holy Crystal. Holy Crystal. Tembus sih sebenarnya. Ini udah Divine Glowing One juga. Level 14 juga. Game horror, ini dia Conceal Play, Samo, dia bakal tumbang sendirian dan pick off yang manis dari Geek Farm. Berhasil untuk mendapatkan satu roamer dari Onyx Esports. Dengan ciri khas ganking dari anak Geek Fam ya. Game horror. Konsil ke tempat yang benar-benar mengejutkan tadi. Dan ngebuat dari Samohati juga, ya daripada dia ngebuang Source Ultimate atau misalkan ngebuang spell dia, lebih baik ya pasrahkan saja. Toh juga masih bisa untuk team fight di nextnya. Pas ada Lord, 10 detik lagi udah mulai ada kan. Samo bikin buku ya. Dia lebih optimalin untuk Nyari CD. spam, iya untuk Spam spam guiding ini win ya kayaknya. kan? Guiding win. Atau jangan-jangan nanti bakal manfaatin untuk cari 45% cooldown reduction. Jadi 45 bisa nariknya tuh berkali-kali. dari tunggu. Kalau dia full emblem kan bisa plus 10 ya? Iya. Plus 10, plus 35 sama buku. Oh tapi rata-rata Lagi enggak apa? ya. Movement speed sama ini. Movement speed sama biasanya ya. Movement speed sama hybrid regen. Nah 25% tuh dari ini. Dari 5%-nya tuh dari emblem. 20%-nya dari Ancient Talisman. 10-10-nya dari Oracle dan juga Domi Ice. Tapi ternyata Kairi tarik. Masih aman. Headbutt pun masih ada. Dan bahkan 3 orang dash. Tapi Drian belum mau loncat sepertinya. Yes, dan lagi-lagi bootsnya. Benar-benar coba untuk mainin lane-nya. Dirapihkan juga dari bottom lane-nya. Buat dari anak Onyx juga nggak bisa buru-buru untuk melakukan team fight. Kairi masih menahan heavy spin-nya, masih mencoba untuk tenang, sabar, ada guiding win. Tidak mau terburu-buru mengeluarkan satu ultimate dan ngebuat dari anak Geek Fam juga harus mundur kembali karena lagi-lagi boots-nya yang ngekontrol untuk lane management-nya di arah bottom lane. Oke. Cukup berbahaya sebenarnya dari Kadera. Karena dia terekspos dari segi posisinya. Tapi ada flicker sekarang. Janna Cute, dia juga sebenarnya masih menunggu bahwa kalau nanti ada backstep, dia yang akan merespon backstep tersebut dengan melakukan pick off balasan. Dan sekarang mulai tarik-menarik dari segi Lordnya Geek Farm. Benar-benar memainkan tempo permainannya yang sangat amat ciamik. 5 member di sana. 5 member itu dia, Sneaky infonya udah ada ini. Aduh, 4 lawan 5 di daerah Lord. banget di sana. Dekat Oh banget. miss! Bahkan Lordnya membantu dengan efek stun. Renal apati. Gak kena. Spear connect. Dan Brian juga hanya memberikan informasi di dalam area bush. Nah, Oh, ada ada look join the fight. 5 lawan 5 kah? Dia flank ke arah belakang. Masih sabar menunggu, ditarik Lordnya. Dengan darah yang cukup sekarat juga, 2 bar HP terakhir dan bahkan Driannya ditarik tapi masih mempunyai satu ultimate. Diterbangin begitu saja si Eagle-nya dari seorang Drian dan push join the fight di arah belakang, mencoba untuk flicker lagi ke arah belakang dan fokus terhadap Lordnya, didapatkan Lordnya dan bahkan lagi-lagi caderanya sakit Kadera. banget, ngebuat mereka harus retreat, cabut semuanya, tidak boleh memaksakan team fight karena looknya ngebuka, dipaksain, dikejar, ada Bolinski juga. Oh my god, ceweknya menjadi sasaran, masih ada guiding win, ada Kairi juga, tidak ada ultimate dan bahkan diamankan begitu saja. Bolinski still survive, masih ada Kadira juga. Oh my god, masih sama-sama survive, tidak ada satu orang pun yang tershutdown lagi, hanya Drian saja KB. Dan walaupun mendapatkan Lord ini membuat Geek Farm memaksa Onyx Esports untuk mundur, pulang, reset dan juga regen terlebih dahulu. Kadera dengan tendangan bolanya yang sangat menyakitkan ini membuat teman-teman dari Onyx Esports walaupun mendapatkan Lord tetap mendapatkan cedera juga. Karena mereka nggak bisa untuk mengambil sebuah opportunity. Ketika mereka mendapatkan objektif. Look, sendirian, gak ada flicker, terjebak, headbutt, masih ada energy eruption. Heavy spin dilakukan, coba untuk spray down dengan Evolution tapi ternyata ditarik kembali. Dan tidak dapat turun dengan Guard Wing. Satu ke dua, Janaki juga tumbang, ternyata tersisa 3 dari Geek Farm. Kali ini masih ada Drian yang belum join the fight. Kadera, wah, Blade of Despair. Wah, oke. Makin lebih tajam dari segi physical attack-nya. Ini nggak ada flicker juga dari anak Onyx, agak susah juga untuk initiate ke arah Kaderanya. Ini cadernya reset masih enak banget sih, dia tinggal jaga jarak, dia juga punya flicker, tinggal bersihin minion, sabar nunggu inisiasi dari Bolinski
Walaupun tidak terkena dari ultimate-nya tadi. Main Dari bola, main bola, main terapakinya, bola. Masih ada Black Shoes. Main Bolanya bola, ada main sakit bola. banget bolanya. Gila. Main bola sih main bola ya. Tapi nggak bola Bruno juga. Tapi kayaknya masih ada Hespel sih cewek. Masih ada Penuh lagi favor darahnya. item juga kan dari Matilda. Aman. Dua lifesteal. Gila. Wave of the World pedes To loh. be honest ya, gue mau jujur-jujuran aja. Ini kayak bukan Geek Farm yang gue kenal men. Ngeri banget sekarang ya. Hey, apakah Gila. kalian lupa dengan Apa hashtag tuh? 1,5 tahun kita yang dulu? Geek Farm, Refarm. Geek, oh iya. Itu dia yang Cuman terjadi gue masih sekarang. sering nge-cash juga tuh Geek Farm Refam ya. Wah, emang sekarang kenapa Net? Kan sekarang gue di MPLI. Oh betul. Sama, saya juga nge-cash di MPLI Net. Alright, back to the game. Masih 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Dan semua source spell dari kedua tim sudah ready. Bahkan Aboy juga kalau misalkan dilihat dia belum ter-shutdown ya. Ini Agak masalahnya sulit juga juga untuk Nyentuh shutdown Aboynya PR banget Iya. di sini Net. Gara-gara dia ngejawab pakai Necklace of Durance loh. Jadi Drian yang tadinya kuat nahan semua damage dari Aboy dan juga Kadera. Sekarang Drian ragu-ragu untuk loncat jadinya. Karena sekali dia loncat dia bakal kehilangan shield absorb-nya dengan cepat. Betul. Dengan burst damage milik Lilia, slow juga. Dan Lord yang sudah enhance evolve bahkan karena sudah menit 20. Ini akan menjadi Lord yang cukup berarti. Loh. Kairi. Tapi akan menjadi fight yang cukup berarti juga karena kita lihat di sini Kairi. Nyaris saja dia menculik seorang Aboy. Sakit. Masih ada guiding win, masih bisa dipanggil, masih bisa aman. Selagi masih ada Samohati di arah belakang. Ketika guiding win-nya aktif, Baloyski lagi-lagi menarik satu orang saja karena seorang Drian ya, dia mereinforce keluarga tapi kita look-nya mengincar ke arah satu orang. Butsi yang menjadi sasaran. Masih sama-sama menahan flicker ya, masih sama-sama menahan untuk menginisiasi team fight. Karena mereka menganggap ini adalah fight yang sangat penting. Ini adalah timing-timing yang sangat krusial. Walaupun kita lihat di arah mapnya, Jana QT juga menunggu di atas bus. Menunggu Wah, timing yang tepat juga. Ini yang bahaya nih. Kaderanya nyaris 10 stack dari Lord. Bahkan udah mulai ada pergerakan dari 10 stack Jana Cute. Pasti 10 stack. Kairi juga harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau ngebadanin dari Kadera. Dan di sisi lain Radiant Armor sudah terjawab bagi Kairi. Ada satu pergerakan, dua hero kena, langsung ada Bennett Rage, Kairi, Heavy Spin, tapi ternyata Jana Cute menumbangkan satu dari Kadera mendapatkan Lordnya. Lihat di belakang, Baleski tumbang tapi cewek ter-shutdown, Wave of the World, main bola, langsung ditendang sama Kadera. Tapi ternyata Drian mencoba untuk bertahan dan masih bertahan dari Kadera. Dia masih survive, one last HP, masih ada Immortal dan Evolve Lord untuk Geek Farm ID. Geek Fam Revamp ini yang benar-benar ditunjukkan oleh semua anak Geek Fam ketika di team fight terakhir. Mereka memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik dan bahkan kita lihat caderanya atau candranya still survive Let's dengan darah yang go. sangat kecil, sangat sedikit. Let's go the people champs. Mungkin sudah mulai ada sorak-sorak tentunya dari para penonton. Kali ini mencoba untuk melihat Geek Farm melawan champion of MPL Indonesia. Lordnya udah charge tapi it's okay. Masih ada wave minion juga. Samo tersisa sendirian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heavy spin ada. Cewek muncul. Ada Yes. heavy spin juga. Dan Boots Immortal hilang di dipecah. depan sana. Heavy Heavy spin spin. dilakukan Aboy. Winter Masih Truncheon. Immortal